Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again with me, Miss Yola Savitri. In this occasion, we will learn about verbs. But first, I have a question for you guys, as always, right? The question is, have you finished reading the handbook? Apakah kalian sudah selesai membaca handbook chapter verbs yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Baiklah, kalau kalian sudah membaca berarti kalian sudah punya modal lebih ya untuk mengikuti dan menyimak video pembelajaran kali ini. Pastinya kalian akan lebih mudah untuk memahami karena kalian sudah membaca. So, what is a verb? Apakah itu sebuah verb? Verb itu apa sih? Nah, verb itu adalah kata kerja menunjukkan aksi atau tindakan, keadaan atau kejadian yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Inggris, verb sangat penting karena setiap kalimat lengkap harus wajib hukumnya memiliki verb. Nah, jadi kalau tidak ada verb berarti bukan sebuah kalimat ya. Oke. Nah, jadi kebanyakan itu verb yang benar-benar verb utuh ya, itu adalah action verb yang benar-benar tindakan. Nah, jadi action verb ini dibagi ya atau dikategorikan menjadi 2 jenis. Ada yang tindakan fisik, ada juga yang tindakan mental. Maksudnya apa sih, Miss? Coba kita lihat langsung ke contohnya ya, biar lebih mudah memahami gitu ya. Nah, di tindakan fisik ini ada read, watch, listen, sama eat. Read membaca, watch nonton, listen mendengarkan, eat makan. Dan juga tindakan mental, know, believe, sama trust. Kalau know ini artinya mengetahui, kalau believe percaya, trust juga percaya ya, gitu ya. Nah, bisa kelihatan ya bedanya kalau tindakan fisik ini kita melakukan gerakan gitu ya, sebuah gerakan fisik, terlibat gitu ya, misalnya membaca kan kita mata, terus kita memegang buku misalnya. Kemudian watch, menonton mata juga yang, bertindak ya untuk menonton TV misalnya. Listen, telinga kita ya, panca indera kita, pendengaran. Eat, mulut ya pasti ya, mulut bergerak gitu ya. Kelihatan juga kita kalau lagi makan, lagi mendengarkan, menonton, membaca tuh kelihatan kita tindakan gerakan fisiknya gitu ya. Nah, tapi kalau yang tindakan mental nggak kelihatan tuh gerakan fisiknya. No, mengetahui, believe gitu ya, nggak kelihatan ya, dia bertindak, dia tahu, dia percaya gitu ya. Itu sebuah tindakan, tapi tindakan mental yang tidak terlihat oleh mata kepala langsung gitu ya, tapi bisa dirasakan gitu ya, mental dalam pikiran gitu ya, tindakannya. Nah, itu yang membedakan ya. Oke, next. Types of verbs. Jadi ada bermacam-macam jenis verb ya, dikategorikan menjadi 4 menurut kegunaan, menurut objeknya, menurut fungsinya, menurut cara penulisannya. Kegunaan dan juga fungsi ini sebenarnya mirip ya, cuma nanti akan terlihat bedanya gitu ya. Nah, yang pertama nih kegunaannya ada present tense, verb present tense, infinitive, past tense, dan juga past participle. Nah, kalau yang present tense ini kata kerja bentuk pertama ya atau bentuk dasar sering kita sebut sebagai base form. Kalau past tense kata kerja bentuk kedua atau kata kerja bentuk lampau sering kita bilang verb atau kita sebut verb 2 gitu ya, verb 2, ini verb 1. Past participle kata kerja bentuk ketiga atau kata kerja bentuk lampau sempurna sering kita sebut dengan verb 3 ya. Verb 1, verb 2, dan juga verb 3. Oke. Nih, perhatikan tabel ini ya, ada contoh-contohnya nih, kita bisa langsung bandingkan yang verb 1, verb 2, dan verb 3. Ya, ini ada begin, began, began, do, did, done, watch, 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 ada read. Nah, ini apa bacanya? Sama ya tulisannya tapi agak beda bacanya read, read, read gitu. Jadi ada yang berubah satu huruf,
ada yang tinggal ditambah ed, bedanya apa nanti akan dibahas ya setelah ini. Oke, kemudian ada yang menurut objeknya nih, verb dibagi menurut objeknya. Transitive verbs dan juga intransitive verbs. Bedanya apa? Kalau transitif, kata kerja yang memerlukan objek. Nah, kemudian intransitive verbs, kata kerja yang tidak memerlukan objek. Oke, langsung kita lihat contohnya ya. Di sebelah kiri, in the left side, ini transitive verbs. Kemudian yang sebelah kanan, in the right side, ini intransitive verbs yang tidak membutuhkan objek. Kalau seperti ini, ya, sorry. Kalau yang sebelah sini membutuhkan objek. Misalnya eat, makan. Apa objeknya? Iya, makanannya apa? Misalnya I eat the cheesecake. Saya makan cheesecake. Nah, objeknya cheesecake. Read. My father read newspaper. Nah, read ini kan kata kerjanya. Objeknya apa tadi? Newspaper ya. Membaca koran. Buy juga nih, membeli. Membeli apa? Misalnya membeli tas baru. My mother buys me a new bag. Ibuku membelikanku tas baru. Kalau I buy aja gimana? Bisa aja sih, tapi kurang jelas ya kalimatnya. Seperti I watch, oh I open, open apa gitu ya. Dia butuh objek untuk menjelaskan atau membuat kalimatnya lengkap ya. Kalimatnya jelas gitu. Nah, ini yang untuk tidak memerlukan objek, I sleep. Saya tidur, tidak perlu objek ya. Kalau sleep ini biasanya ikuti oleh kata keterangan, adverb ya, misalnya keterangan tempat, I sleep on the floor gitu ya, saya tidur di lantai. Nah, di lantai itu bukan objek tapi keterangan tempat, dia tidur di mana? Di lantai. I cry nih, saya menangis, nggak perlu ada objeknya gitu ya. I run juga gitu. Setelah I go to the school atau I go to school gitu ya. Apa bedanya I go to school and I go to the school? Nah, kalau yang I go to school itu untuk yang sehari-hari ya, di present tense kita belajarnya. Kalau I go to the school itu menerangkan bangunan sekolah. Nah, misalnya I go to the library. Nah, to library-nya kan bukan objek tapi keterangan tempat, adverb ya. Jadi intransitive verbs tidak menggunakan atau tidak memerlukan objek. Oke. Next, verb menurut fungsinya. Nah, ini tadi fungsi sama kegunaan tadi mirip ya, tapi kalau misalnya dilihat gitu ya isinya beda ya. Nah, kalau yang fungsi ini ada full verbs, kata kerja penuh, kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, auxiliary verbs, kata kerja bantu, kata kerja yang berfungsi sebagai kata kerja bantu dalam kalimat yang tidak dimiliki kata kerja. Kemudian ada linking verbs atau kata kerja penghubung. Kata kerja yang menghubungkan antara subjek, noun atau pronoun atau adjektif yang menerangkan subjek. Nah, kalau yang kegunaan tadi lebih ke waktu ya. Perbedaan waktu kapan penggunaannya verb 1, verb 2, verb 3. Nah, kalau fungsi sesuai dengan fungsinya apakah dia hanya sebagai apakah dia verb utama atau hanya sebagai kata kerja bantu. Langsung ke contohnya aja ya supaya lebih dapat dimengerti dengan mudah. Nah, kalau full verbs ini biasa disebut juga verb utama ya, verb utama. Tindakan biasanya kalau berupa tindakan itu pasti dia full verbs atau kata kerja utama. We play volleyball ya, play di sini tidak ada kata kerja lain selain play gitu ya, berarti dia full verb utama ya, main verb. They studied hard, sama ya. Ini juga tidak ada kata kerja lain di kalimat ini, hanya studied. Nah, he has done it, ini juga ya, dan mengerjakan di sini. Nah, kemudian untuk kata kerja bantu gimana? I am a teacher. Nah, di sini am, can, must. Jadi tidak terbatas pada to be aja ya, auxiliary verbs. Memang to be itu adalah kata kerja bantu, tapi can dan must ini juga adalah kata kerja bantu. Misalnya gimana? Di sini kan dia kata kerja bantu, sebenarnya kata kerja utamanya mana? Ini do kata kerja utamanya.
Dia dapat melakukannya. Kata kerja utamanya do tapi dibantu oleh can. Dia dapat melakukannya. He must go now. Kata kerja utamanya yang mana? Yang go. Must ini kata kerja bantu. Kamu harus pergi sekarang. Nah, kalau yang linking verb gimana, Miss? Nah, bisa dilihat ya. The girl looks sad. Nah, di sini looks kan kata kerja juga ya. Bisa berdiri sendiri juga, tapi dia di sini untuk menghubungkan kata kerja utamanya yaitu sad. Sedih gitu ya. Ini menghubungkan kata sifat ya. Kata sifatnya tuh sad. Dia menerangkan kata sifatnya sad gitu ya. Terlihat sedih. Sama kayak gini, I feel tired. Saya merasa letih. Dan juga the flowers grow well. Bunga-bunga itu tumbuh dengan baik gitu. Nah, ini juga tidak membutuhkan objek ya di sini ya, tapi di sini diterangkan oleh kata sifat atau adjektif. Oke, next. Menurut cara penulisannya, ada regular verbs, ada juga irregular verbs. Kalau regular verbs, kata kerja beraturan. Kalau irregular verbs, kata kerja tak beraturan. Maksudnya apa sih, Miss? Beraturan gak beraturan? Coba langsung ya kita lihat. Kata kerja yang mematuhi peraturan yang normal, yang bentuk lampaunya dibentuk dari infinitif dengan tambahan ed atau d di akhir kata id or d ya. Jadi dia semuanya mengikuti aturan, berarti semua perubahan menggunakan ed dan d, tidak ada yang tidak gitu ya kalau yang regular. Nah, kalau yang irregular verbs dia tidak mematuhi peraturan. Jadi nggak pakai ed dan d di akhir kata untuk verb 2-nya atau dan juga verb 3-nya. Langsung ke contoh. Nah, nih yang regular verb. Answer jadi answered. Call jadi called. Help jadi helped. Print jadi printed. Walk jadi walked. Nah, dia sama ya. Beraturan ya. Ede, ede semua ya. Nah, kalau yang irregular ini dia tidak mengikuti aturan yang ditambahkan ed, dia tidak mengikuti, nggak mau ikutan, dia mau berubah bentuk sendiri. Misalnya feel jadi felt, have jadi had. Nah, ini verb 1, verb 2, verb 3 ya, verb 1, verb 2, verb 3. Know, knew, known, mengetahui. Verb 1, verb 2, verb 3. Infinitif atau present ya, past sama participle. Nah, yang ini see, saw, seen. Dia 3 bentuk ya, sama kayak gini. Semuanya berubah ya. Verb 2, verb 3-nya berubah semua. Kalau yang ini masih ini ya, masih apa namanya sama had sama felt kedua ketiganya. Nah, ini juga nih beda semua ya. Verb 1, verb 2, verb 3-nya beda semua gitu. Itu yang maksudnya tidak mengikuti aturan itu gitu, tidak beraturan. Dia terserah dia mau berubah jadi apa. Tapi kalau yang regular itu dia pasti berubahnya menggunakan ed atau d saja. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai subject verb agreement, yaitu kesesuaian atau keselarasan subjek dan juga verbnya. Nah, jadi penggunaan verb atau kata kerja itu harus selaras dengan subjeknya dan harus mengikuti aturan tata bahasa Inggris atau aturan grammar ya, ada aturan yang subjek tertentu memakai verb tertentu juga, tidak bisa sembarangan. Apa jadinya, Miss? Nah, kalau kita bisa mengatakan subjek dan kata kerja selaras kalau cocok menurut aturan. Jadi kalau di aturan subjek ini harus memakai verb yang seperti ini, harus diikuti, tidak boleh tidak gitu ya. Maka baru bisa dikatakan cocok atau benar subjek dan juga verbnya. Langsung ke contoh ya, coba. Nah, jadi kalau yang kata kerja infinitif atau yang base formnya tadi ya, kata dasar kata kerja dasar verb 1, verb 1 itu harus ditambah s atau es nih peraturannya. Nah, apa aja subjeknya yang harus menggunakan verb yang ada s dan juga es-nya? Ada she, he, it. Jadi kalau subjeknya si, he, it, mau tidak mau verbnya harus ditambah s dan juga is.
Kalau verb infinitif biasa yang base form, yang kata dasar aja yang tidak ditambah apa-apa itu subjeknya Dewi Ayu. Jadi kalau subjeknya Dewi Ayu kita pakai yang base form yang basic ya, yang nggak diapa-apain tuh kata kerjanya. Kalau she, he, it, mau nggak mau kita harus tambahkan s dan juga is di verbsnya atau di kata kerjanya. Nah, langsung ke contoh kalimat nih. She, he, it. Nah, misalnya ditambah it jadi its ditambah s ya. Study jadi studies. Write jadi writes. Wash jadi washes. Buy jadi buys. Play jadi plays. Cry jadi cries. She eats. He studied. It cries gitu. Misalnya kucing ya, kucing nangis, it cries. Oke. Sementara Dewi Ayu tidak usah diapa-apain ya kata kerjanya. They eat, we study, I wash, you play gitu ya. Tidak ditambah s dan juga is. Bagaimana dengan kata-kata ini Miss? Boxes ini pakai is. Apples pakai S, books pakai S, watches pakai S, glasses. Nah, ini gimana, Miss? Ini apa yo? Yo. Ini bukan verb ya, walaupun ada S atau IS, ini bukan verb, tapi noun plural atau kata benda jamak. Memang dia mirip-mirip ya dengan ditambah S, ditambah IS, tapi harus dibedakan. Kalau ini kata benda jamak memang dia ditambah S dan juga IS. Kalau yang sebelah sini ini adalah kata kerja ditambah S atau IS untuk subjek she, he, it, subjek singular ya. Harus bisa membedakan mana yang kata benda jamak, mana yang kata kerja untuk subjek singular. Sama-sama ditambah S dan IS dan penambahannya pun mirip-mirip ya aturannya. Misalnya yang ditambah S itu yang ujungnya konsonan. Misalnya kalau yang ujungnya H harus ditambah ES, bukan S saja, watches misalnya. Tapi kan ini apa? Boxes ini apa? Kotak ya, banyak kotak berarti apples, banyak apple, books, banyak buku, watch. Nah, ini jangan terkecoh. Watch kan menonton ya, tapi di sini bukan menonton, tapi jam tangan. Berarti jam tangannya lebih dari satu. Glasses, kacamata ya. Kacamata, glasses, kacamata, dan juga gelas juga bisa sih. Ya, tapi harus diperhatikan kalau ini adalah kata benda jamak, bukan verb yang kita bahas. Nah, jadi kalian harus bisa memahami ya perbedaannya gitu, jangan bingung lagi nanti ya untuk kata benda yang ditambah S dan juga kata kerja yang ada S dan IS-nya. Oke? Brain on, quiz time. Nah, sudah di penghujung akhir video pembelajaran ini, sudah menyimak video pembelajaran dan juga membaca handbook. Saatnya kita berlatih dengan mengerjakan kuis ini ya. Add S or ES to this infinite verb. Jadi tambahkan, coba. Dari berapa ini ya? 12 words ya. 12 verbs. Ada 12 kata kerja di sini. Coba kalian tambahkan S dan juga IS. Akan berubah seperti apa ya? Nah, bisa kelihatan ya ada yang S saja, ada juga IS. Ada yang huruf akhir katanya berubah juga. Seperti tadi. Ya, apa tuh? Iya, benar ya. Nah, silakan difikirkan dan dikerjakan. Dan kemudian jawabannya taruh mana, Miss? As usual ya, seperti biasa ya. Kita please put the answers on the comment section below this video. Jadi diketik, ditulis jawabannya di kolom komentar di bawah video ini. I will check it regularly as soon as I can ya. Sebisa mungkin, secepat mungkin misalkan cek jawaban kalian yang sudah kalian taruh di kolom komentar. And don't forget to put any questions in the comment section below ya. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan mengenai chapter verbs, silahkan ditaruh pertanyaannya di kolom komentar. Akan segera Miss periksa dan Miss respon, Miss jawab. Seperti itu ya. Baiklah, thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.